Polda Jawa Tengah menggelar sidang etik profesi terhadap Aibda RZ, anggota Polri tembak pelajar hingga meninggal dunia di Mapolda Jawa Tengah hari ini. Sidang etik profesi terhadap Aibda RZ, anggota Polri yang tembak pelajar SMK di Semarang digelar hari ini. Dengan menggunakan rompi patsus, Aibda RZ langsung masuk ke ruang sidang dan menghindari wartawan. Sidang kode etik dihadiri oleh kuasa hukum dua korban anak, keluarga korban, Kompolnas, saksi-saksi, dan Satres Narkoba Polrestabes Semarang. Akan segera dimulai kegiatan proses sidang kode etik profesi untuk terperiksa Aibda R. Oleh karena itu, mari kita tunggu saja hasilnya, dan hari ini hadir pihak keluarga dan saksi yang lain, termasuk dari Kompolnas tadi juga untuk melihat atau mendengarkan dari proses sidang kode etik ini. Pak, untuk penetapan tersangka seperti apa, Pak? Nanti putusan dari sidang, ketua sidang kode etik nanti akan memberikan putusan sidangnya. Kita dengarkan aja atau kita saksikan nanti menjelang nanti ada selesai acara. Anggota Kompolnas Hoirul Anam yang memantau langsung proses sidang etik di Mapolda Jawa Tengah. Komisioner Kompolnas hadir langsung pada proses sidang etik untuk memastikan berjalan dengan transparan dan profesional. Nah, ini Kompolnas pasti salah satu yang paling penting bukan soal pelanggaran HAM-nya, tapi soal apakah ini menyalahi prosedur ataukah tidak. Karena kesimpulannya di situ. Nah, kalau secara kasat mata, ya pasti ini menyalahi prosedur. Pak, ini kan rata-rata saksinya adalah anak-anak, dari Kompolnas ada perhatian sendiri nggak? Pasti kami ada perhatian soal tata cara, soal penggunaan pakaian dan sebagainya, yang itu harus ramah anak-anak. Pak, belum ditetapkan tersangka, Pak. Ada komentar, Pak, dari Kompolnas, Pak? Semoga dalam waktu dekat soal pidananya juga ada penetapan tersangka. Belum adanya penetapan tersangka pada kasus penembakan pelajar oleh anggota polisi, kuasa hukum korban mendesak Kapolri untuk segera mencopot Kombes Irwan Anwar dari Kapolrestabes Semarang. Menurut kuasa hukum korban, dengan dinonaktifkannya Kapolrestabes Semarang, Polri dapat melakukan langkah investigasi dan evaluasi terhadap kasus penembakan tersebut. Terus ketika dengar pendapat dengan Komisi 3 juga siap dievaluasi, harus dievaluasi betul. Kapolri itu harus mencopot dia. Ketika sudah tidak di situ, maka pemeriksaannya akan lebih fair. Kapolda Jawa Tengah, Pak Irjen Ribut, menurut saya orangnya masih baik ya. Ini segera naikkan R itu, yang pelaku penembakan 3 orang siswa itu, untuk jadikan tersangka. Jangan terlalu lama, jangan molor-molor. Sebelumnya pada rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR di Senayan, Jakarta, Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar meminta maaf atas kejadian penembakan yang dilakukan anggotanya hingga menewaskan seorang siswa SMK. Ia mengakui anggotanya lalai dan teledor dalam menggunakan senjata api sehingga menyebabkan hilangnya nyawa. Kombes Irwan mengaku siap dievaluasi dan bertanggung jawab sebagai pimpinan dari pelaku. Polisi tengah melakukan sidang etik anggota Polri tembak pelajar di Semarang. Aibda RZ diduga melakukan penembakan kepada remaja karena kesal motornya dipepet saat pulang tugas. Untuk membahas lebih lengkap soal ini, kita sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Selamat petang, Bang Usman. Selamat petang, Bung Ibrahim. Selamat petang, Kompas TV. Baik, saat ini sidang etik yang udah digelar, tapi pidananya, status hukumnya belum jelas, masih terperiksa nih pelaku. Bagaimana Anda melihat soal ini, Bang Usman? Ya, ini sidang etik yang semacam ini memperlihatkan kemauan yang separuh hati dari jajaran kepolisian di dalam mengusut tuntas dan bersikap terbuka terhadap kasus penembakan dan pembunuhan di luar hukum terhadap Gama di Semarang. Dan ini juga terlihat dengan tidak adanya penetapan status tersangka, juga belum adanya pelurusan yang total terhadap apa yang sebenarnya terjadi. Kita masih ingat bagaimana jajaran Polres Semarang menjelaskan itu sebagai peristiwa tawuran yang harus ditertibkan sehingga
anggotanya terpaksa menggunakan senjata api. Padahal bukti-bukti yang beredar termasuk CCTV memperlihatkan anggota polisi yang melakukan penembakan itu tidak dalam posisi yang terancam jiwa dan keselamatannya. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan yang bersangkutan untuk menggunakan senjata api. Senjata api itu sangat mematikan. Senjata api itu dilarang digunakan kecuali dalam keadaan yang benar-benar terpaksa, seperti terancamnya jiwa petugas kepolisian atau jamnya anggota masyarakat yang ingin dilindungi oleh kepolisian. Baik, dengan tadi kejanggalan yang Anda uraikan tadi, bagaimana Anda melihat peran atasan dari Aibda RZ, Robik? Tampaknya ada sesuatu ini dengan atasannya. Karena sedari awal bukan hanya ragu-ragu di dalam mengusut atau menindak pelaku penembakan tersebut, tetapi cenderung menutup-nutupi dan ikut merekayasa kasusnya. Bahkan sampai menggelar suatu konferensi pers untuk menunjukkan bahwa benar korban melakukan tawuran dan benar bahwa polisi menemukan bukti-bukti berupa senjata tajam. Padahal semua itu bohong. Semua itu tidak ada buktinya. Dan masyarakat sekarang melihat bagaimana rekayasa itu tercermin di dalam sidang etik yang separuh hati gitu. Kalau polisi sungguh-sungguh harus langsung ditetapkan sebagai tersangka, diajukan ke proses penyidikan, dan segera digelar persidangannya untuk kemudian mendapatkan semacam keadilan bagi masyarakat, terutama bagi keluarga korban. Anda melihat ini mengarah pada dugaan obstruction of justice? Termasuk, saya kira usaha untuk merekayasa kejadian yang sebenarnya tidak ada dengan skenario tawuran, itu bagian dari obstruction of justice. Usaha untuk menunda-nunda sidang etik, usaha untuk tidak menetapkan pelakunya sebagai tersangka, itu juga bagian dari obstruction of justice. Dan siapapun anggota kepolisian di luar Kapolresta Semarang yang terlibat, itu juga bisa dan harusnya dimintai tanggung jawab, termasuk di proses hukum. Ini bagaimana kalau begitu proses pidananya agar transparan dan berkeadilan menurut Anda? Siapa yang pertama harus bertanggung jawab soal ini, Bang Usman? Pertama, pimpinan Polresnya. Karena sedari awal secara aktif memberikan penjelasan-penjelasan yang bohong. Dan itu harus dicopot. Harus juga diproses hukum dengan misalnya dengan tuduhan obstruction of justice, tindakan menghalang-halangi proses hukum untuk keadilan. Yang kedua adalah penahanan terhadap pelakunya, termasuk penetapan tersangka. Kalaupun belum dilakukan, sebenarnya rekonstruksi atau pra-rekonstruksi bisa tetap digelar di tempat kejadian perkara, meskipun belum ada tersangkanya. Tetapi tentu dalam kasus ini sudah sangat terang tersangkanya siapa. Karena itu harusnya segera digelar rekonstruksi di lapangan, di tempat kejadian perkara, ditetapkan tersangka, dan diajukan ke jaksa untuk kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Oke, apakah dengan kondisi saat ini perlu ada asistensi langsung dari Mabes Polri? Saya kira harus. Ya. Tadi pagi saya berkomunikasi dengan Kadif Propam, Inspektur Jenderal Abdul Karim. Ia berkunjung ke Semarang untuk pertemuan Kasatwil, dan tampaknya itu juga berhubungan dengan proses pengawasan sidang etik dalam kasus penembakan Gama. Nah, tetapi pengawasan internal saja, asistensi saja dari pihak kepolisian, kita tahu tidak cukup. Harus ada pengawasan eksternal. Keterlibatan Kompolnas sudah bagus, dan kita berharap Kompolnas bisa bersikap objektif, bisa bersikap independen dan kritis. Dan juga kita berharap Komisi 3 melanjutkan usaha untuk memperterang perkara ini dengan memanggil siapapun yang terkait dengan peristiwa ini atau terkait dengan usaha untuk menutup-nutupi peristiwa penembakan ini dengan dalih tawuran. Saya kira dalih tawuran ini terlalu berlebihan, bukan hanya menutupi kejahatan dari anggota polisi yang terlibat melakukan penembakan, tetapi juga berlebihan dalam arti membohongi masyarakat. Dan saya minta kepada Komnas HAM juga untuk melanjutkan kesimpulan awal Komnas HAM bahwa peristiwa itu adalah extrajudicial killing. Karena dengan istilah itu sebenarnya pembunuhan di luar hukum ini merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia. Oke. Artinya tidak ada alasan lagi untuk menunda atau menunda-nunda proses hukum pidananya karena sudah ada keterangan dari Propam juga, ada CCTV yang beredar juga. Ya, betul sekali. Dan ini memperlihatkan sekali lagi problem sistemik di dalam kepolisian. Anggota yang melakukan kekerasan atau melakukan pembunuhan di luar hukum
justru mendapatkan perlindungan dari pimpinan. Dan ini artinya ada perintah, ada kebijakan dari pimpinan atas kekerasan yang sebenarnya dilakukan oleh anggota. Dan dalam kasus ini saya kira tantangannya menjadi lebih berat. Gitu. Jadi selama polisi masih setengah hati menggelar sidang etik ini, selama status tersangkanya tidak ditetapkan, selama orangnya tidak ditahan dan tidak diajukan ke misalnya ke kejaksaan, sulit untuk mempercayai bahwa sidang etik ini benar-benar suatu proses hukum yang objektif. Oke, baik. Terima kasih Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, telah berbagi pandangan di program Kompas Petang sore hari ini.